Dari satu posisi ke posisi yang lain, ya. Menuju apa? Menuju kesempurnaannya. Nah, nanti kita bahas ya. Jadi, mendidik adalah menumbuhkan seluruh potensi anak menuju kesempurnaannya. Menghantarkan menuju kesempurnaannya, sayan fasaian, setahap demi setahap. Nah, ya. Tidak ada anak usia 3 tahun langsung tiba-tiba jago matematika. Nah, ya. Setahap demi setahap. Umur 4 tahun tiba-tiba jago biologi, nggak bisa. Setahap demi setahap. Tapi dihantarkan, ya, artinya berpindah, ya, berpindah dari satu titik ke titik yang lain. Nah, apakah titik berangkatnya? Nah, ya. Jadi kalau ini katanya mendidik itu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, tentu ada titik berangkat dan titik tujuannya, ya, titik tujuannya. Mari kita ingat beberapa ayat dalam Al-Quran. Ada satu ayat, potongan ayat lebih tepatnya, ya, yang sering kita ulang-ulang, ya, khususnya ketika ada yang mengalami musibah. Apa itu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita semua ini berasal atau diciptakan dari Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi awalnya dari mana? Awalnya kita semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inilah yang disebut dengan fitrah, ya. Fitrah adalah ibarat benih. Nah, saya punya gambar di sini. Nah. Ya. Jadi fitrah kita manusia, nah, adalah ibarat benih. Oh, that's good. Okay. Nah, adalah ibarat benih pohon, ya. Ayatnya dari Ar-Rum, ya, ayat 30, ya, surat Ar-Rum ayat 30. Jadi manusia ketika lahir itu ibarat benih pohon, ya. Dan benih pohon ini adalah benih yang suci, ya, benih yang suci. Ruh, berupa ruh, gitu ya. Ruh-ruh manusia itu sebelum dimasukkan ke dalam janin, ya, ke dalam rahim ibu, itu sudah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala atau belum? Sudah. Kapan bertemunya? Sudah bertemu Allah atau belum? Sudah bertemu, ya. Sudah bertemu Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi mereka semua sudah berkumpul dan Allah memberitahukan atau mengenalkan dirinya, ya. Jadi kita semua sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah berkata pada ruh-ruh tersebut, alastu birabbikum, ya. Bukankah aku ini Rabbmu, gitu ya. Lalu para ruh menjawab, qalu bala syahidna, ya kami bersaksi. Artinya ruh semua manusia itu sudah pernah berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Belum punya badan, belum punya tangan, mata, telinga, mulut dan lain-lain, tapi semua ruh sudah bisa menjawab bala syahidna, ya kami bersaksi. Itulah benih kita semua. Benih kita semua itu sudah mengenal siapa penciptanya, ya. Jadi kita semua lahir ke dunia sudah mengenal siapa pencipta kita, yang menciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala, ya. Inilah fitrah dari manusia, kan begitu kira-kira. Maaf, masih kuat? Sedikit lagi. Ya. Baik, ya. Jadi fitrah kita itu sudah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada sebuah hadis, ya, kullu mauludin yuladul ala fitrah, ya. Setiap bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah, ya. Fa'abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisanihi. Kedua orang tuanya lah, ya, yang menjadikan dia, nah, ya, Yahudi, Nasrani atau Majusi. Artinya kullu mauludin yuladul ala fitrah. Kita semua lahir dalam keadaan fitrah, ya. Jadi kita fitrah cenderung bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala.
condong bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian benih ini ya, seperti pohon ditumbuhkan oleh orang tuanya, ya. Ada yang berhasil menumbuhkan sampai besar, ya. Dan ada yang tumbuhnya kecil, ya. Ada yang kurang perhatian, ada yang kurang cair, ada yang kurang pupuk, sehingga tumbuhnya tidak besar seperti ini. Sehingga anaknya yang harusnya bisa pintar, bisa soleh, bisa bagus badannya, fisiknya dan lain-lain, tapi tidak tumbuh dengan baik. Ya, disinilah pentingnya pengasuhan. Karena ini seperti benih pohon, kira-kira begitu ya. Kalau kita bisa mengasuhnya dengan baik, ya, maka benih ini akan tumbuh besar seperti pohon, batangnya kuat dan daunnya rimbun, bisa berbuah. Ya, ada beberapa pohon yang tumbuh itu kering kerontan, baru sampai segini sudah mati, atau tumbuh tapi daunnya sedikit, atau tumbuh daunnya ada tapi tidak berbuah. Nah, gitu kira-kira ya. Maka pengasuhan berbasis fitrah yang baik itu mampu menumbuhkan ini semua, sehingga rimbun daunnya, keluar buah-buahnya, yang ini diibaratkan mereka mampu memberikan maslahat dan manfaat bagi lingkungan sekitarnya. Ini yang kita tuju, ya. Oke, terima kasih. Supaya jelas ya, ada gambar tata kalanya. Nah, jadi tabligh usai ila kamalihi saingan fasayan, menghantarkan dari satu posisi ke posisi lain menuju kesempurnaannya. Tapi kesempurnaan manusia tentu nisbi. Nisbi adalah terbatas, ya. Kesempurnaan yang tidak terbatas hanya milik Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kita menghantarkan manusia, anak-anak kita pada kesempurnaan fitrahnya. Nah, bagaimanakah fitrah itu? Nah, para ulama, para psikolog muslim zaman dulu itu sudah mengupasnya, ya. Salah satunya adalah Imam Al-Ghazali, ya. Yang kemudian konsep ini dilanjutkan oleh Profesor Dr. Muhammad Yasin dalam bukunya Fitrah The Islamic Concept of Human Nature. Di Indonesia dikembangkan kembali oleh Al-Ustadz Hari Santosa menjadi kerangka 8 benih fitrah. Nah, ini yang perlu setiap orang tua ketahui. Jadi mendidik anak itu mendidik apanya, membesarkan apanya, ya, membersamai mereka agar bagaimana. Ternyata ada 8 dimensi yang perlu kita perhatikan. Nah, yang pertama adalah fitrah keimanan, ya. Nanti saya bahas dulu 8-8-nya. Yang kedua adalah fitrah bakat dan kepemimpinan, ya. Yang ketiga fitrah belajar dan bernalar, ya. Yang keempat fitrah individualitas dan sosialitas. Yang kelima fitrah jasmani, ya. Yang keenam fitrah seksualitas. Yang ketujuh fitrah estetika dan bahasa. Dan yang kedelapan adalah fitrah perkembangan. Ini setiap orang tua perlu pahami, karena jangan sampai fitrah-fitrah ini tidak tumbuh dengan berbarengan, ya. Ada beberapa yang fitrah belajarnya tumbuh dengan luar biasa, cerdas otaknya, tapi fitrah keimanannya tidak tumbuh, ya. Kalau orang cerdas otaknya tapi imannya tumpul, bahaya atau tidak? Nah, ya. Otaknya sangat cerdas, imannya tumpul, tidak berkembang dengan baik, maka dia bisa menggunakan kecerdasannya, ya, untuk merugikan orang lain, ya, untuk menipu dan lain-lain. Oleh karena itu, pada pembelajaran parenting Islami, ya, setiap orang tua atau calon orang tua, ya, itu mempelajari bagaimana tumbuh kembang 8 dimensi fitrah ini. Yang pertama tadi adalah fitrah keimanan, ya. Inilah hal utama yang perlu diketahui setiap orang tua, ya. Inilah fitrah yang menjadi pemimpin fitrah-fitrah yang lainnya. Fitrahnya ada 8 jenis tadi, dikepalai atau diketuai oleh yang pertama, yaitu fitrah keimanan. Fitrah keimanan ketika tumbuh dengan baik, ya, tumbuh dengan sempurna, ini akan memandu perkembangan fitrah-fitrah yang lainnya. Dan apakah
terlalu sulit bagi orang tua untuk membangun fitrah keimanan ini? Seharusnya tidak, ya. Karena setiap anak sudah lahir mengenal rohnya, mengenal penciptanya. Ingat, ruh-ruh tadi sudah berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, alastu birabbikum. Allah Subhanahu wa taala mengenalkan dirinya kepada kita makhluknya, ya, mengenalkan dirinya, ya, agar kita ingat, ya, agar kita tidak lupa. Ada yang ingat ketika dialog itu dilakukan sama Allah Subhanahu wa taala? Ingat atau tidak? Ya. Karena bukan disimpan di memori otak, ya, tapi di ruh kita, ya. Agar nanti, kita tidak menyangkal, agar nanti, ya, kita ketika di alam kubur bisa menjawab pertanyaan. Pertanyaannya apa kalau di alam kubur? Man rabbuka, ya. Man rabbuka, siapa Tuhanmu, ya. Tadi udah kenalan belum? Udah, ya, gitu, ya. Jadi udah kenalan di alam ruh, rahim, ya. Kemudian nanti ditanya lagi ketika di alam kubur. Maka ketika orang fitrahnya lurus, terus berkembang, tauhidnya benar, ya, terus istiqomah, itu nanti kita akan insya Allah bisa menjawab. Ya, maka orang tua memastikan anak fitrahnya benar, fitrahnya lurus, begitu kira-kira, ya. Ini kalau dibahas masing-masing fitrah cukup panjang, ya, cukup panjang. Namun semuanya penting, kan, gitu, ya. Kita bahas kupas-kupas sedikit-sedikit, ya. Yang kedua adalah fitrah belajar. Setiap anak itu dilahirkan dengan keinginan belajar yang tinggi, ya. Setuju nggak? Setiap anak itu berusaha belajar jalan sendiri, benar, ya? Berusaha belajar jalan, kan? Mulai dari telungkup, ya, kemudian meronda, kemudian menggapai-gapai, ya, kemudian bisa jalan, ya. Artinya setiap anak itu punya keinginan untuk bisa menumbuh kembangkan fitrahnya sebagai manusia, ya. Fitrah manusia adalah makhluk yang berdiri, ya, berdiri di atas dua kaki, ya. Maka sang bayi terus-menerus belajar untuk bisa melakukan hal tersebut, ya. Namun pada perkembangannya, ya, ketika bayi dia lahir rajin belajar, ketika SD ternyata malas belajar, SMP makin malas belajar, SMA makin malas, ya, ke sekolah malas-malesan, ya. Begitu jam pulang semangat, ya. Begitu hari Minggu, hari Ahad menjelang Senin besoknya sekolah, mahnya kambuh, ya. Kepala pusing, gitu, ya. Bad mood kata anak sekarang, ya. Jadi kalau mau belajar bad mood, kalau pulang sekolah gembira, apalagi liburan. Ini bahaya, ya. Artinya fitrahnya terganggu. Fitrahnya terganggu. Ada apa ini? Gitu, ya. Ada apa ini? Ini harus ditelusuri. Kenapa, ya? Seorang manusia, anak yang seharusnya itu curiosity-nya tinggi, rasa ingin tahu tinggi, semangat belajarnya tinggi, kemudian ya, melemah dan lain-lain. Ya, kita harus kaji apakah ada gangguan pada fitrah belajarnya. Inilah kemudian ilmu-ilmu seperti kerjaan sosial, ya, psikologi dan lain-lain berusaha mendalami ini, ya. Karena ternyata peradaban yang baik, masyarakat yang baik itu berawal dari keluarga-keluarga yang baik, ya. Maka kita insya Allah bisa berperan dalam peradaban Indonesia yang lebih baik ketika kita mampu menjadi orang tua yang baik. Azan Isya, ya. Barangkali demikian, ya, yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga bisa memberikan manfaat bagi kita semua, khususnya bagi diri sendiri yang juga sebagai orang tua dengan 5 anak, gitu kira-kira, ya. Jadi kenapa saya mendalami ini? Karena anaknya banyak, ya. Jadi harus belajar terus, ya. Demikian. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum.
Astagfirullah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.